Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, hari ini kita akan belajar tentang cara pembuatan kita membuat objek, kemudian nanti bagaimana cara menganimasikannya. Yang pertama kita pilih dulu Create New dari Adobe Animate. Kemudian contoh di sini saya menggunakan resolusi 4K. Kemudian diklik tombol create. Sebelum di create ini pastikan Anda menggunakan angka berapa ya. Contoh saya pakai frame rate-nya adalah angkanya 30 frame rate. Dan saya klik tombol create. Nanti ketika Anda klik tombol create, maka akan terjadi sebuah dokumen dengan ukuran yang 4K tadi, ukurannya 3840 dan tingginya 2160. Anda bisa lihat pada bagian properties di sini. Anda bisa nanti zoom out dengan memilih tombol ini, zoom, kemudian nanti memilih ini, atau bisa juga nanti menggunakan Ctrl minus, nanti sampai terlihat ujung-ujung lembar kerja Anda. Kemudian di sini saya akan coba membuat sebuah objek, ya, ini kira-kira. Jadi untuk cara membuat objeknya nanti kita bisa, ini contoh saja, membuat objek nanti bisa menggunakan browser yang Anda cari, kira-kira nanti mau objeknya kira-kira apa. Contoh saya cari seperti ini, nanti akan keluar kira-kira contoh gambar objek yang akan kita coba nanti jiplak ya. Ini cuma sebagai panduan saja, jadi nanti Anda bisa membuat objeknya nanti lebih kompleks dari yang saya buat. Contoh saya buat sebuah objek, saya copy aja yang ini, saya copy, kemudian nanti saya masukkan pada animate di sini. Tinggal kita paste saja, paste in place contohnya. Nah, nanti untuk membesarkannya tinggal Anda gunakan Q, kemudian nanti Anda tarik Q atau ini ya, free transform, shortcutnya Q. Berikutnya untuk membuat dia transparan kita bisa menggunakan tanda ini, double klik pada bagian layer di sebelah kiri ada ikonnya. Ketika Anda double klik, kemudian nanti diklik yang opacity 50% atau nanti transparansi, transparan sekitar berapa persen. Contoh saya buat jadi 40%. Kemudian kita klik OK, maka objek akan dibuat transparan. Nah, berikutnya kita kunci objek tersebut. Kemudian kita buat layer baru. Kemudian nanti kita menggambar objek tersebut di dalam layer baru tersebut. Oke, contoh di sini saya yang atas saja yang mudah. Saya coba akan membuat gambar ini menggunakan fungsi line tool N, kemudian saya nanti edit menggunakan V. Contohnya ini saya percepat saja. N membuat garis, V nanti mengedit garisnya. Ini N, ini V. Ini harus menutup pada ujungnya. Nanti titiknya kalau kita double klik, objeknya harus nyambung. Ini juga sama. N lagi, V lagi, pastikan titiknya nyambung. Ini juga sama. Contoh, untuk merapikan Anda bisa gunakan tombol A atau sub select untuk merapikan bentuk lengkungnya. Ini juga sama, bentuk lengkungannya nanti seperti apa. Kemudian nanti ini bisa juga nanti diedit. Nanti tidak boleh sama ya dengan gambar aslinya. Gambar aslinya yang nanti cuma hanya digunakan untuk panduan saja. Sudah selesai, nanti gambar panduannya kita hapus, maka yang tertinggal adalah gambar yang kita buat tadi. Tidak harus sama, nanti Anda bisa langsung potong. Nanti kalau kita zoom ya, menggunakan Z, pastikan garisnya nanti menutup. Berikutnya adalah kita mewarnai. Dengan memilih warnanya, nanti memasukkan warnanya menggunakan tombol K atau pen bucket pada objek.
pastikan utuh. Kontrol minus sama kontrol plus nanti untuk zoom in dan zoom out. H nanti untuk menggeser-geser lembar kerja. Pastikan garisnya menutup semua. Jadi kalau bisa diwarnai hasilnya seperti ini. Yang lain juga sama, nanti bisa ditutup dulu. Objek-objek yang lain juga nanti bisa dibuat. Kemudian nanti mewarnai objeknya dengan cara yang sama tadi. Anda pilih warna apa saja. Pastikan titiknya nanti terhubung. Jika tidak terhubung maka tidak bisa diwarnai. Nanti warna bisa juga nanti mengedit pada bagian color di sini. Dan nanti menarik ke atas ataupun ke bawah. Lagi nanti garis-garisnya jika ada yang tidak nyambung maka pastikan garisnya nanti menyambung. Sedikit lebih mudah, ubah lagi nanti sedikit lebih mudah. Kira-kira seperti ini. Warna yang ini belum, warna yang ini juga belum. Nanti tertinggal adalah warna-warna seperti ini. Nanti Anda bisa lihat ya hasilnya nanti dengan memilih ini untuk melihat nanti dalam bentuk garis. Anda cukup klik yang ini. Atau bisa juga nanti menggunakan tanda ini untuk melihat kira-kira sudah pas apa. Tapi yang diminta nanti jangan sama persis. Tidak boleh sama persis, kira-kira seperti apa. Coba saya potong di bagian ini, saya buat warnanya lebih mudah, kira-kira. Langkah berikutnya kalau sudah selesai nanti ini diseleksi, kemudian nanti hilangkan garisnya dengan memilih tanda stroke, kemudian ubah ke dalam bentuk no color, dan nanti kita konversi dia ke dalam bentuk simbol dengan memilih F8 atau dari modify, kemudian nanti simbol. Dari ini convert to simbol ya, F8 di sini. Oke, pilih grafik. Anda boleh kasih nama contoh body gitu ya. Mungkin nanti tinggal klik OK. Ya, sudah selesai satu body mobilnya. Kemudian kita buat warna untuk velg. Nah, velg di sini kita bisa buat menggunakan O atau oval tool begini. Kemudian nanti tadi saya ingin warna garisnya hitam dan warna ini saya buat tidak berwarna, contoh seperti ini. Biar nanti ukurannya sama, gunakan tombol shift ketika nanti membuatnya. Anda boleh copy paste nanti objeknya menggunakan Ctrl C dan Ctrl Shift V. Ctrl Shift V. Bisa juga nanti di sini paste in place atau Ctrl Shift V. Berikutnya kita kecilkan, kita copy lagi Ctrl C dan kita Ctrl Shift V. Klik tombol Shift nanti biar ukurannya sama. Nanti Ctrl C, Ctrl Shift V, kemudian Ctrl C, Ctrl Shift V lagi. Berikutnya kita buat objeknya kira-kira seperti ini. Kemudian kita warnai. Berikutnya ini juga
kita warnai, contoh warna putih. Oke, berikutnya kalau sudah kita hapus lagi garisnya. Yang tertinggal adalah objek file. Kita kembali lagi di sini, kita masukkan atau kita konversikan dia ke dalam bentuk. Saya hilangkan dulu dari sini. Kemudian kita, ini ada yang kurang warnanya di tengah-tengah sini. Jadi nanti kita warnai itu. Oke. Berikutnya ini kita ubah konversi menjadi bentuk simbol sama dengan dari contoh ini file. Jadi oke. Nah, berikutnya kita bisa copy paste, Ctrl C, Ctrl Shift, pindahkan ke kanan. Ini juga nanti kita pindahkan ke bawah. Hasilnya kira-kira seperti ini. Berikutnya kita hilangkan layer yang tadi. Berikutnya hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba menganimasikan objeknya. Menganimasikan contoh saya akan ubah dari yang pertama rodanya. Double klik rodanya, kemudian kita menganimasikan dengan animasi twin, klik kanan, kemudian motion twin, kemudian saya buat contoh, saya sampai frame 5 saja. Maaf ini, ulang ya, kontrolnya maaf. Double klik dulu yang tadi, klik kanan, create classic twin. Nah, saya buat contoh sampai frame ke 5 atau ke frame 10 aja. Insert keyframe. Yang ini saya hapus, jadi saya cuma buat sampai frame ke 10 saja. Klik kanan, remove. Nah, di sini saya putar ya, dengan contoh sini. Ini kalau diputar hasilnya kira-kira seperti ini. Kalau kita lihat 10 ya, maka nanti kita kembali lagi ke awal dengan memilih klik di luar ya, double klik. Maka nanti dia akan masuk ke scene besar. Nah, yang kita perpanjang udah memilih tombol F5. Jadi F5. Nah, tadi bannya berhenti sampai frame 10, maka ada perkaliannya nanti per 10. Jadi 10, 20, 30 dan kelipatannya. Terus seperti itu. Contoh saya sampai buat sampai frame 100 ya. Jadi saya klik 100, saya klik F5. Jadi nanti kalau kita lihat Ctrl Enter, kita lihat hasilnya. Jika ada yang tidak pas dari sini gerakannya, nanti kita editnya di dalam movie, di dalam simbol tadi. Nanti pastikan ini benar. Kira-kira gerakannya seperti apa. Ini sambil diulang-ulang sampai Anda mendapatkan gerakan yang pas. Ini belum pas karena belum menyatu. Kurang sedikit. Kira-kira seperti itu. Nanti kalau Anda ingin cepat, maka gerakannya nanti bisa dikurangi lagi, bukan per 10 tapi mungkin 5, atau nanti gerakannya bisa dipercepat lagi ya, dengan menurunkan frame. Maka saya buat sampai frame 5 dan nah, remove frame lagi, jadi kelipatan 5 ya. Nah, kelebihan ya, kurang. Nah, ini frame 5. Bisa dilihat dari frame ini. Nah, nanti kita lihat hasilnya, dia lebih cepat daripada yang tadi. Langkah berikutnya kita akan coba mengayunkan mobilnya. Nah, caranya seperti ini. Karena tadi ini sudah kita buat ke dalam bentuk simbol grafik, maka Anda cukup double klik saja. Nanti kemudian mengatur dari sini. Klik kanan, classic twin. Contoh saya buatnya per 10 frame. Jadi cara di sini saya insert frame, kemudian saya gerakkan nanti dari frame 10 sampai 15, nanti turun lagi ke 30. Jadi saya buat beberapa keyframe di sini. Nah, di sini saya tarik ke atas, saya pindah ke atas dengan panah ke atas. Jadi hasilnya seperti ini. Nanti kalau kita lihat hasilnya, Ctrl Enter, hasilnya seperti ini. Oke, cukup. Nah, langkah berikutnya kita kembali lagi ke awal ya, dengan cara double klik. Nah, kita kembali lagi ke sini nih.
Nanti Anda bisa tambahkan lagi contoh asapnya. Asapnya seperti apa kita buat. Double klik F8, ubah ke grafik asap. Oke, double klik, kita kasih warna. Warnanya agak sedikit. Kemudian nanti kita ubah ini pada bagian simbol ini. Jadi contoh saya buat gerakannya lagi frame. Untuk melihat hasil sebelumnya kita bisa gunakan onion skin. Jadi nanti kita bisa membuat objek sebelumnya. Kalau di sini saya gunakan ini aja, brush tool. Saya tinggal bentuk kira-kira asapnya mau seperti apa. Contoh kasih warna dengan K, hasilnya seperti ini. Kita buat lagi insert blank frame atau F7. Kita buat lagi menggunakan Y. Contoh seperti ini. Nah, nanti kalau kita lihat hasilnya seperti ini. Kurang bagus, nanti bisa diperpanjang frame-nya, atau nanti Anda tinggal tambahkan lagi gerakannya, nanti jadi lebih halus lagi. Maka di sini F7 lagi, saya buat yang kecil lagi. Nah, kalau kita Ctrl Enter nanti hasilnya ini nanti akan ada pada frame keberapa. Jadi nanti kita lihat ya. Kita balik lagi sini. Ini gambar ini nanti akan ada. Nah, ini ternyata dia mulainya dari sini. Dan nanti kita coba saya cut. Yang ini saya clear. Nah, tadi ini saya buat clear keyframe. Anda masuk lagi ke awal, pastikan Anda berada pada keyframe ini, baru nanti Anda paste di sini. Ctrl Shift V. Anda pastekan. Seperti ini kira-kira. Maka berikutnya nanti kita buat layer baru lagi. Untuk kita buat contoh menggunakan ini. Saya ganti warnanya jadi lebih gelap. Saya coba buat sebuah jalan kira-kira seperti ini. Ini saya buat di layer bawahnya, jadi saya pindahkan ke layer bawah. Saya ganti double klik, kemudian saya ngomong, saya tuliskan lantai. Nah, contoh seperti ini. Jadi kalau kita lihat sudah jadi. Nah, berikutnya kalau Anda ingin menambahkan objek ya, yang ingin lebih kompleks lagi, nanti mungkin ada tanda pohon berjalan dan segala macamnya. Anda nanti bisa menambahkan nanti masih di layer ini ya, atau nanti mungkin di layer yang bawahnya juga boleh. Contoh saya buat di sini aja. Saya bisa membuat gambar satu lagi yang namanya pohon. Contoh saya buat gambar pohon. Kira-kira menganggap aja sebagai pohon. Nah, pohon ini nanti kita bisa warnai. Warnanya contoh saya buat agak sedikit seperti ini kira-kira. Berikutnya pohon ini saya ubah dia menggunakan F8 lagi. Saya ubah ke grafik pohon. Kemudian saya ubah dia ke luar contoh. Kemudian editnya pakai double klik enter. Nah, di sini kita ubah seperti yang sebelumnya, klik kanan, bisa juga nanti menggunakan motion blend. Kita pengen buat sampai animasi berapa, nanti tinggal Anda klik F6. Nah, nanti tentukan frame satunya di sini, frame akhirnya ingin dibuat kemana. Contoh saya pindahin ke kanan. Seperti ini. Jadi kalau kita lihat nanti animasi akan berjalan. Pohonnya akan berjalan dari kiri ke kanan seperti ini. Ini ada di dalam sini. Jadi kalau kita Ctrl Enter hasilnya seperti ini. Karena dia ada di depannya, maka nanti kita harus ubah dia ke belakangnya. Caranya gimana? Kita balik lagi, double klik gambar kerja. Kita buat ini ke belakang dengan memilih modify rim
send to back, jadi dia ke belakang. Jadi kalau sekarang kita lihat Ctrl Enter, hasilnya seperti itu, dia ada di belakang. Nah, kita ini salah lagi, jadi ini clear dulu, clear di frame. Kita harusnya ada di frame 1, jadi di sini. Frame 1 ternyata belum. Kita lihat lagi di sini, klik ini, modify, arrange, send to back. Nah, sudah benar. Berikutnya, karena animasi kita ini, lihat lagi, ini dari frame 1 sampai frame ke 30, sedangkan perkalian kan harusnya per 10. Kita lihat film kita sudah sampai berapa. Oh, ternyata film kita cuma sampai 100. Jadi akhirnya kalau kita lihat pohonnya di sini, nanti kita bisa tambahkan, nanti perkaliannya sampai 30. Kenapa? Karena pohonnya per 30. Nanti pastikan kita berada pada frame yang selesai pohon itu keluar. Contoh 120. Ini pohon sudah keluar ya. Ini juga sama, F5. Nanti warnanya tambahkan. Ini seperti ini. Anda nanti bisa tambahkan lagi yang lain dengan menambahkan gedung di belakangnya, dengan menambahkan layar di bawahnya, dan seterusnya. Langkah terakhir sudah selesai, Anda animasikan kompleks. Berikutnya kita mengubahnya ke dalam bentuk video menggunakan file, export video, garis miring media. Pastikan Anda menggunakan setting H264, kemudian entire movie. Ini tadi karena adalah yang kita pilih 4K, hasilnya seperti ini. Kemudian nanti kita klik tombol export, nanti akan disimpan ke sini. Nanti itu, namanya juga nanti Anda bisa ganti menggunakan tombol ini, cross. Klik export, dia akan mengekspor ke dalam bentuk MOV. Dia membuat sebuah file dengan bentuk MOV. Panjang pendeknya ini tergantung berapa panjang animasi dan berapa ukuran dari lembar kerja Anda. Berikutnya dia akan membuka media. Ini agak sedikit lama ya. Nah, ini adalah media encore. File Anda nanti akan dimasukkan di sini. Ini tidak akan selesai sebelum kita memilih tombol file start queue. Jadi nanti jangan lupa klik start queue atau enter, maka dia akan mengubah ke dalam bentuk file MP4. Nah, file MP4 ini yang tadi sudah menjadi sebuah bentuk video. Kita tinggal buka saja, atau nanti mungkin Anda bisa upload ke Microsoft ya untuk Anda jual dan seterusnya. Contoh saya lihat di tempat penyimpanan saya tadi ini. Ini sebelumnya saya lihat di tempat yang sebelumnya namanya Antital. Nah, file yang tadi sudah kita buat, sekarang sudah dibuka ke dalam bentuk MP4. Oke, itu dulu mungkin dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.